gambarnya yang keping kiri, keping kanan sama, tapi ini yang pandangan lingkarannya jadi penuh, digambar penuh. Nah, terkait dengan ini alur pasak ya, alur pasak. Maka tadi yang saya bilang ini kan bukan ukuran sebenarnya. Jadi ukuran sebenarnya dari ini itu setelah kita menggambar ini. Nah, gitu. Ini nanti baru kita tarik ke kiri. Pak, maaf Pak. Oh iya. Bapak belum share screen. Ya, maaf. Maaf. Oke. Jadi ini tadi yang sudah kita gambar ya. Tadi pada waktu sebelum saya mirror, kan saya bilang ini bukan garis benarnya. Tapi untuk mendapatkan yang bagian bawah, ini memang didapatkan dari harga ini ya. Itu di mirror. Ini adalah setengah dari ukuran lubang. Nah, setelah kita gambar pandangan lingkarannya, baru ini ya kalau kita tarik ke kiri, kalau dari sini ya, dari titik ini kita tarik ke kiri, maaf. Layernya belum dirubah, layernya layer tebal. Ya, kita tarik ke kiri. Nah, beda kan? Nah, beda. Ya. Ya, kita buat garis ini. Klik. Nah, terus garis ini juga bukan sebenarnya, ini salah ini ya. Kalau kita tarik ya, garis yang kedua itu tarikan dari ini. Nah, kalau yang setengah itu kan tarikan dari tengah-tengah ini. Ya. Jadi sebelum ini ya, sebelum di trim. Jadi kalau ini saya extend ya. Ini saya extend, nah gitu ya. Nah, garis yang tadi sudah dibuat itu sebetulnya tarikan dari yang ini. Tarikan dari ini. Tuh, ya kan? Nah, itu setengah dari lubang. Gitu. Padahal setelah dibuat alur, kan garis ini nggak ada, titik ini nggak ada. Titik ini nggak ada. Jadi ini ya, titik ini nggak ada kan? Titik ini nggak ada. Nah, yang ada itu titik ini, titik yang ini. Nah, atau lebih tepatnya ini ya, titik ini. Tapi titik ini kan sama dengan titik ini. Jadi ya, itu kalau nggak mendengarkan nggak tahu itu ininya, ya, cara menggambarnya ya. Nah, titik yang benar ini, titik yang benar, klik. Nah, ya, gitu. Nah, titik ini hilang karena tadi kan titik ini hilang. Yang dipakai adalah titik yang bawah ininya ini ya. Itu ya. Nah, ini nanti kita perpanjang aja sampai batas ini ya. Nah, baru nanti kita chamfer ya, kita chamfer ya. Nah, yang kita tidak gunakan di trim dulu. Yang tidak digunakan di trim dulu. Ini kan tidak digunakan ya. Ini tidak digunakan. Ya, ini tidak digunakan. Ya, gitu ya. Yang sebelah kanan juga, yang ini juga. Ya. Ini tidak digunakan, ya kan? Ini juga tidak digunakan, ya. Nah, baru kita bikin chamfer baru. Ini bikin chamfer ya.
Jumper karena tadi belum dirubah kan, tinggal klik aja ya. Kan tadi masih setengah-setengah ya, ini sama ini. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti ini ditambahkan ke sana. Yang ini juga dibuat jumper juga. Ini nanti akan hilang juga nih. Ya, gitu kan. Oke. Tuh, hanya separuh yang hilang ya. Oke. Ya. Terus ini bisa kita train. Ya. Diklik batasnya aja, ini batasnya sama ini ya. Oke. Terus trim. Nah, ini bisa sekali tarik selesai ya. Ya, terus yang hilang tadi bisa di extend saja ya. Extend. Iya, gitu ya. Iya. Nah, itu gambar yang posisi gambar yang ini yang benar seperti ini. Ini dua garis ini diperoleh setelah kita menggambar pandangan lingkarannya, sudah dibuat alur fasa, terus dari titik ya, dari titik ini sama titik ini ya. Dari titik ini dan titik ini ya, tarik ke sana baru dapatkan dari sini. Gitu. Tapi untuk mendapatkan garis yang bawah memang dari situ karena kan kita gambarnya dari atas. Ya, gitu. Kecuali kalau kita gambarnya dari bawah. Ya, dari bawah ini nanti. Nah, sekarang sudah selesai gambar koplingnya. Ya. Sudah selesai gambar koplingnya. Ini yang benar, gambar yang benar ini. Nah, ini gambar yang benar. Ya. Nah, ini ruang kertas gambarnya jadi lebar sekali ya. Kalau dijadikan 1:1, muat nggak kira-kira? Coba ya. Kalau jadikan 1:1 di scale, ya. Oke, enter, terus base point-nya sini ya, base point-nya sini ya. Atau dari sini kalau ya. Klik ya, terus masukin 2, scale faktornya 2 ya. Gitu. Ini kalau dijadikan 1:1. Kalau dijadikan 1:1 ya. Ini kalau dirapat-rapatkan mungkin masih cukup ya. Coba. Mungkin ya, mungkin. Ini di move ya. Sorry. Move. Saya ngekliknya dari kiri ke kanan ya, sehingga yang tidak masuk ke dalam kotak tidak kepilih ya. Ya, garis yang ini nggak kepilih kan. Oke. Ya, enter dulu, base point-nya pindah di sini ya. Ini saya off-kan. Ya. Oh, maaf ya. Kayaknya nggak cukup deh ya, nggak cukup. Ya. Kalau dipaksakan nggak cukup ya. Kalau 1:1 untuk kertas A2 nggak cukup, karena nanti akan mentok ini ya. Gitu ya. Kalau kita pepet ukurannya nanti nggak kebagian. Ya. Ukurannya nggak kebagian ya, kita coba. Ini intermezzo aja untuk tambahan kalau misalnya dijadikan 1:1. Kenapa saya minta 1:2? Karena sudah dicoba ya. Ini saya tunjukkan aja.
ya. Gitu ya. Nah, ini kalau dijadikan 1:1, ya, misalnya begitu ya. Gitu, supaya nanti cukup. Iya. Enter, ini saya posisikan on supaya pindahnya lurus. Iya. Itu ya misalnya. Terus ini juga pindah lagi. Ya. Kalau ngebloknya dari kiri ke kanan, yang tidak masuk ke dalam kotak, ya ini tidak akan kepilih ya. Yang masuk, yang kepilih yang masuk ke semua ke kotaknya. Gitu ya. Nah, kalau kita paksakan 1:1 nggak cukup. Kalau gambarnya cukup, tapi nanti nggak bisa dikasih ukuran. Ya. Jadi tetap 1:2 ya. Itu saya undo saja. Ya. Ya. Oke, nah ini posisinya masih bisa didekatkan ya. Bisa digeser ke kiri, ya, bisa digeser ke kiri. Jika nanti kanan bisa untuk ini ya. Ya, yang ini nggak pilih ya. Enter. Ya. Kalau posisi ini on, ya ini tarik, ini lurus, lurus. Kalau ke atas ya vertikal. Ya, mungkin di sini ya. Posisinya ya. Di sini bisa dihapus. Oke. Mungkin itu posisinya ya. Posisinya ya. Ya. Oke. Nah, yang penting nanti bagaimana cara memberikan maknanya ya, bagaimana cara memberikan ukurannya. Nanti filenya dimakin 2 supaya nanti ukuran yang muncul itu sesuai dengan ukuran benda sebenarnya ya gitu. Pada waktu setting ukurannya ya. Oke, sebelum ke ukurannya kita tambahkan gambar yang lain dulu ya. Kan tadi ada gambar ya, ada gambar ini kan. Ini namanya detail ya, detail. Apa itu? Detail itu maksudnya penampakan yang lebih jelaskan ya, penampakan yang lebih jelas dengan di posisi dipotong di sini nih, kemudian nanti ukurannya diperbesar. Nah itu namanya detail ya. Ya. Nah, untuk membuat detailnya, ya kita buat lingkaran aja ya. Buat lingkaran di sini sesuai dengan ini ya. Lingkarannya pakai lingkaran tipis saja ya. Pakai lingkaran tipis. Garis tipis itu pakai teks atau layer 0 ya, layer 0 ya. Oke, kemudian bikin lingkaran di sini. Ya. Sini aja ya lingkarannya. Supaya titiknya di sini, titik pusatnya di sinilah. Ya, gitu. Ya, terus nah dibuat lingkarannya. Oke. Ya. Terus
yang kiri juga membuat lingkaran, ya. Itu titik pusatnya di sini. Ya, klik supaya jari-jarinya sama, tinggal enter. Nah, itu nanti jari-jarinya sama ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita copy ini ke anu. Kalau pakai di apa nanti di penggambarannya sih anu ya. Kalau dari gambar 3D ke gambar 2D itu ada fasilitasnya untuk membuat detail ya. Tapi kalau untuk 2D ya yang belum ada. Jadi ini kita copy aja ya. Gitu. Ya. Kita copy ya. Itu ya, ini kita copy. Ini yang nampak di sini ya. Itu, ini kita copy ya. Oke, ya. Ya, satu dulu ya. Nah, kemudian ini titik base point-nya di sini, terus pindah ke lokasi di mana akan diperbesar. Ya. Katakanlah misalnya di sini ya. Di sinilah ya. Gitu. Ya. Diklik aja di sini ya. Ya. Mana tadi? Oh, karena ini posisi on ya. Jadi dia ke atas aninya. Ya. Ya, harusnya tadi di sini ya. Itu nanti yang ini bisa dihapus. Oke, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kiri sekalian, yang kiri ya, yang kiri juga kita copy. Ini kita copy. Oke. Oke, ya. Enter. Base point-nya sini ya. Terus ditekatkan sampingnya gini ya. Oke, ya. Ya, kemudian kita trim ya, disisakan yang di dalam lingkaran ya. Kita trim. Nah, disisakan yang di lingkaran ya. Ya, tuh. Nah, yang gambar ini kan 1:2. Nah, ini dibesarkan. Boleh menjadi 1:1, boleh menjadi 2:1 ya. Gitu. Bisa juga 1:1, tapi 2:1 juga nggak apa-apa ya. Kita besarkan tuh Pak. Berarti kita scale ya. Scale. Itu ya, scale ini ya. Langsung dua-duanya aja ya. Kita blok. Atau satu-satu nggak apa-apa supaya nanti ya. Kalau mau ya satu-satu. Scale yang ini dulu ya. Gitu. Ya. Ya. Enter dulu. Terus base point-nya adalah titik anu ya, titik yang tidak berubah posisi awalnya lah gitu. Anda tetapkan aja di sini. Atau di sini boleh, di sini ya. Klik. Nah, kalau Anda mau jadikan satu-satu ya, karena tadinya 1:2, maka scale faktornya 2. Ya, scale faktornya 2. Jadi dari 1:2 dijadikan 1:1, berarti skill faktornya dimasukin kebalikannya jadi 2. Itu nanti jadi 1:1. Tapi kalau mau Anda jadikan 2:1, skill faktornya ya 2 kali 2 jadi 4 misalnya. Anda masukkan 4. Ya ini. Specify skill factor. Ya, Anda masukkan 4. Itu nanti jadi 2:1. Nah, ya. Apakah terlalu besar atau tidak ini ya?
Ya, terlalu besar atau tidak. Ya. Ini mungkin supaya jaraknya sama ya. Supaya jaraknya sama. Ya, bareng aja ya, bareng. Ya. Kayaknya kalau 2:1, ini ya, terlalu besar ya, 1:1 aja. Skill faktor di blok. Ya, itu enter untuk menyelesaikan pemilihan objek. Ya. Kemudian base point-nya di sini aja ya, biar nanti ke sana arahnya. Ya, sembarang tempat aja, klik. Ya. Terus skill faktornya 2, supaya nanti jadi 1:1. 2, enter. Nah, gitu. Ini hasil dari skala. Ya. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, ya, gitu ya, itu kelihatan ini ada apa tuh, radiusnya, ada chamberannya. Itu kan chamberannya nggak kelihatan. Ya, ya, chamberannya nggak kelihatan. Nah, di situ sebenarnya ada chamberannya di sini nih. Ya, ada chamberannya. Cuma ketika digambar 1:2 nggak kelihatan. Tapi sebetulnya ada chamberannya. Jadi sehingga nanti bisa ditambahkan ukurannya. Ya, radiusnya setengah, chamberannya setengah. Itu. Berarti pada gambar skala yang 1:1, ya, yang ini kita hapus ya, tadi nggak dipakai. Ya. Nah, ini ada radiusnya setengah, jadi ada gambar filletnya ya. Itu ada gambar filletnya, gitu kan. Nah, filletnya setengah, ya, karena kita gambarnya sudah, ini skalanya sudah 1:1, berarti ya setengah ya, berarti R, enter, masukin di 0,5. Ya, kemudian gitu, ini R-nya kelihatan. Nah, gitu ya. Ini ada radius kecil ya. Terus ada chamberannya juga. Ya. Nah, Anda chamber juga ya. Chamber. Nah, chamberannya bukan ini, setengah ya, setengah. Ya. Jadi D, enter, 0,5, enter. Enter lagi ya. Nah, diklik di sini. Ya, ini ada chamberannya ya. Gitu ya. Terus berarti ini ada garis yang ke atas ya, garis ke atas tuh ya. Ya, Anda ini aja, Anda extend ya, extend. Nah, gitu. Ya. Terus ini ada garis ke sana. Ya. Escape dulu. Ini ada garis ke sana nih ya. Jaraknya setengah ya, jaraknya setengah gitu. Gimana buatnya? Ya, bisa pakai garis yang nanti sejajar ya. Anda bikin garis dari titik ini layernya sekarang apa? Layernya 0 ya. Kita rubah layernya tebal ya. Nah, membuat garis dari titik ini gitu ya. Nah, garisnya ini sejajar ini atau ini salah satu ya. Gitu. Berarti Anda pilih yang sejajar ya. Anda tarik aja ke atas. Anda tarik ke atas. Ya. Atau ini posisi on ya, gampang posisi on. Tarik ke atas saja. Nah, gitu. Lewatkan aja ya. Nah, nanti baru di trim. Nah, itu lebih mudah ya. Nah, ini di trim aja ya. Ya, gitu. Ketika ini posisi on kan saya mesti buat garisnya ya selalu lurus ya. Kemudian di gambar yang kiri, ya ini yang di soal ini salah ya. Yang di soal ini salah. Ya.
Karena kalau gambarnya seperti ini posisinya posisi tidak kepotong ya. Itu baru gambarnya seperti ini. Nah, padahal kan posisi ya. Nah, yang gambar yang benar ini nanti ada chamfer di ujungnya sini ya. Ada chamfer. Karena ukurannya sama tinggal klik ya. Karena ukurannya sama tinggal klik aja. Setengah ya. Setengah. Terus yang ini ada radius, ya di sini ada radiusnya. Itu. Fillet, ya filletnya juga setengah tinggal karena belum dirubah ya, kita tinggal. Nah, itu. Nah, ini gambar yang benar ya. Nah, gambar yang benar seperti ini. Nah, ini salah nih, yang gambar kanan ini salah. Ya. Gitu ya. Ini juga garisnya nggak kelihatan. Kan ketika posisi kepotong ini nggak ada garisnya ya. Nah, kalau gambar yang kanan ini posisi tidak kepotong ya. Ketika posisi dia terpotong, gambar ini terpotong ya, maka yang benar yang seperti ini. Ya, yang kiri sudah betul seperti itu, yang kanan gini aja. Ya, nanti bisa ditambahkan ukurannya gitu kan. Gitu. Oke, ini detailnya. Nanti bisa ditambahkan tulisan detail. Ya, kalau ini kan F ini M ya, detail F, detail M. Gitu. Ya. Untuk detail sudah, tinggal yang bautnya sekarang ya. Gambar baut. Ya, gambar baut bisa digambarkan di bawah ini kosong ya. Gambar bautnya. Ya, gambar bautnya bisa digambarkan di bawah. Kita ikuti ukuran-ukuran ini aja ya. Itu. Pertama Anda membuat segi 6 ya. Membuat segi 6, kalau gambarnya seperti ini ya, itu nanti segi 6-nya harus di dalam lingkaran yang jari-jarinya sama dengan atau diameternya sama dengan 34,6. Nah, itu nanti pilihannya inscribe. Pilihannya inscribe. Nah, boleh ya pakai ya. Jadi pertama yang Anda harus buat adalah link segi 6-nya ya. Anda pilih poligon ya. Klik poligon ya. Poligon ya. Poligon, enter number of set. Karena kita membuat segi 6, berarti Anda masukkan angka 66, enter. Ya. Terus Anda diminta untuk menentukan center of polygon, ya, titik tengah dari poligon. Ya. Itu. Nah, asal aja di sini ya. Gitu. Klik, ya di tengahnya. Pilihannya inscribe. Inscribe nih. Klik inscribe. Nah, Anda posisinya nanti ya, posisinya seperti ini ya. Nah, jari-jarinya itu adalah separuh dari, atau Anda masukkan D ya. Itu kan pilihannya, maaf, nggak ada pilihan D ya. Pilihannya radius. Ya, berarti kita masukkan separuh dari 34,6, 17,3 ya. Ya, itu masukkan 17,3. Nah, sebelum Anda enter ya, gitu ya. Ini posisi vertikal ya. Ya. Enter aja. Ya, posisinya ternyata tidak sesuai dengan ini. Nah, diputar aja ya, diputar. Ya. Jadi rotate, ya, gitu. Oke, ya. Enter, ya. Untuk titik pusatnya berarti harus membuat garis tengah dulu, maaf. Buat garis bantu dulu. Ya gitu. Ya, terus rotate. Gitu ya. Pilih objeknya.
Enter dulu, kemudian specify base point ya. Base point-nya titik tengah dari diagonal itu artinya kan tengah dari segi 6-nya ya. Klik ya. Gitu. Nah, kemudian Anda putar 90 derajat ya, atau minus 90. Minus 90. Minus 90. Nah, gitu. Sehingga posisi sudut-sudutnya ke atas ya kan, sama dengan contoh gambar ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, segi 6-nya ini adalah pandangan samping kiri. Ini kan Amerika ya. Amerika nih, simbolnya Amerika. Berarti ini samping kiri dari ini. Nah, kalau ini samping kiri, terus ini kepala bautnya, berarti lingkarannya kelihatan. Nah, sebenarnya ada lingkaran. Sebelum saya hapus diagonalnya itu, buat lingkaran dulu ya. Gitu. Nah, ya. Nah, jari-jari lingkarannya adalah yang ini. Nah, gitu. Nanti ini bisa dihapus ya. Oke, kemudian untuk membuat segi 6-nya, ya kita tarik saja ke kanan ya. Ini saya tarik ke kanan, ya sembarang aja dulu, klik, ya, enter lagi, tarik lagi ke sini, ya, sembarang ya. Terus enter lagi, ya. Oh, maaf, enter dulu, kemudian enter lagi. Enter itu nanti menyelesaikan perintah garis, enter itu memanggil lagi gitu ya. Ya, ini manggil lagi untuk dapatkan garis ini. Ya. Terus enter lagi gitu ya. Nah, gitu. Ya. Kemudian saya membuat garis yang ini. Garis yang ini. Yang ini ya. Nah, gitu. Ya, dari mirror sini ya, kira-kira caranya supaya ini ya besar inilah ya. Klik terus tegak lurus ke sini. Nah, gitu ya. Gitu. Terus tebal garis ini 13. Jarak kepala apa? Tebal kepala baut itu 13. Berarti saya offset saja ya. Ini saya offset. Jaraknya 13. Nah, gitu ya. Gitu. Kemudian radius dari ini, yang ini itu 3/4. Jadi jarak ini ke sini ya. Ini ke sini. Ya. Nah, kita ukur saja berapa itu. Ya. Kalau manual bisa diukur pakai jangka ya. Jarumnya sini langsung dapat. Karena kita mau pakai atau kita pakai AutoCAD ya harus tahu jaraknya ya. Kita ukur saja. Kita ukur, annotate, dimension ya. Terus ini kita mau ketahui berapa sih jaraknya ini ke sini ya. Nah, 25,95 ya, 26 lah ya, 26 ya. Itu ya. Terus saya buat garis bantu dulu dari titik tengah ini ya. Dari midpoint-nya ya, midpoint. Ya, ini boleh senternya ya. Klik sana ya. Tarik ke sana ya. Saya mau mencari titik yang jaraknya dari sini ke sini 26 tadi ya. Kita offset saja. Kita offset ya, ini ya 26. Enter. Oh iya, ini tadi belum skala ya, maaf. Nggak apa-apa, nanti ini skala 1:1 yang ini, nggak apa-apa. Ya. Yang ini 1:1. 2, ini 1:1. Lupa. Nggak apa-apa kan, dalam satu kertas gambar, boleh skalanya berbeda kan. Nah, ini tarik ya 26. Nah, inilah titik pusat untuk membuat lengkungan ini. Nah, gitu. Anda perhatikan. Ya. Pertama Anda buat lingkaran, pusatnya di sini ya. Terus jari-jarinya ke sini. Nah, gitu. Ya. Nah, terus perpotongan antara
lingkaran dengan garis yang terluar itu kita hubungkan. Ya, kita hubungkan pakai garis. Yang ini yang intersection ini ke intersection ini. Ya. Oke. Ya. Nah, supaya nanti kita bisa mencari titik tengah di sini, maka ini kita trim dulu. Nah, kita trim ini sama ini ya. Supaya nanti kita bisa mencari midpoint-nya. Supaya nanti ini ya, ketika ini sudah kita trim, kita bisa mencari midpoint-nya ini. Ya. Nah, untuk membuat lengkungan yang luar, ya untuk membuat lengkungan yang luar di sini, nah itu nanti ya dengan titik pusatnya midpoint sini. Nah ini ya midpoint sini, terus ini jari-jarinya. Nah gitu ya. Yang bawah juga seperti itu. Ya, midpoint, klik. Iya. Ya. Ya. Sudah, ini bisa ditrim-trim ya. Bisa ditrim-trim. Ya, sehingga tinggal sisa yang ini. Sisa yang ini ya, kayak yang gambar contoh itu ya. Gitu. Ya, mungkin aja ditrim gitu ya. Kemudian ya, gitu ya. Memang anunya jadi banyak nih. Kliknya ya. Tapi nggak apa-apa daripada bingung ya. Oke. Ya, ini juga sudah tidak kita gunakan. Ya, pokoknya disisakan itu aja ya. Iya. Ya, ini bisa ditrim juga. Ya, ini juga bisa dihapus. Ya. Terus yang ini hilang juga. Nah, begitu ya. Nah, ini ternyata nggak pas. Dia agak ke bawah. Ini bisa dihapus saja. Nanti bisa dihapus terus dibikin garis baru. Ini dihapus, terus bikin garis baru. Dari titik ini ya. Titik tengah ini sampai titik tengah ini. Sehingga posisinya pas. Nah, gitu ya. Nah, itu kepala bautnya. Ya, kepala bautnya. Yang ini tadi untuk mendapatkan titik ini bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Yang ini bisa ditrim, ini bisa ditrim. Ya, ini bisa ditrim. Ya, ya. Kemudian diameter batang bautnya 20. Ya, diameter batang bautnya 20. Ya, Anda offset aja ini ya. Ini ke sini 20. Offset 20 berarti 10 ya, 10. Nanti 10 ke atas. 10 ya, 10 ke atas, 10 ke bawah. Gitu ya. Terus panjangnya ini 82. Berarti garis ini saya offset saja 82 ya. Offset 82. Ya, yang ini. Ini ke sana. Nah, 82 itu jarak ini ya ke sini. Ini ke sini ya. Terus ternyata ujungnya itu bentuknya ya ada yang diameter 15. Ya, berarti selain yang 20 ini saya offset lagi. Saya offset lagi ya. Gitu. Itu jaraknya setengah dari 15, 7,5. 7,5. Ya. Ya.
Ya. Oke, 7,5. Terus jaraknya ini ke sini 4. Berarti ini saya offset 4 yang garis ini. Ya. Offset, masukin 4, enter. Nah, ini 4 ya. Ya. Nah, kemudian kita trim ya, trim. Batasnya ini dulu, ini. Batasnya ini. Ya. Maaf, batasnya. Ini batasnya ya. Ini kita klik semua, ini ya. Terus kita trim ya, kita trim ya. Kemudian ini bisa kita hapus ya, ini kita hapus, ini juga kita hapus aja, kita trim juga ya. Ini kita hapus, ini kita hapus ya. Yang ini kita hapus ya. Ini kita hapus, ini kita hapus ya. Oke, itu bagian ujungnya ini ya. Ya. Ini belum dihapus tadi, batasnya ini terus di trim ya, terus di ya, ini sekalian. Iya ya. Oke, bagian ujungnya ini ya. Nah, di bagian ujung itu ada radius 1 ya, yang di sini ini ada radius 1 ya. Enter dulu, buat radius ya, fillet ya. Kemudian R-nya 1 R, enter, 1 enter ya. Ini ya, ini ada 1 enter lagi yang bawah ya. Enter. Oke. Nah, ini ada R juga itu. Ya. Ada R. Ya, yang ini kan yang R depan, yang R1 ini yang belakang, yang ini. Ini ada R1 juga. Jadi Anda enter lagi, tinggal klik ini sama ini. Iya. Nah, ini kan hilang, dibuat garis dulu. Yang bawah kayak tadi ya itu hilang ya. Nah, ini kita buat garis dulu ya. Ya, kemudian kita radius lagi, fillet. Ya, ini sama ini. Iya. Ya. Terus ini di trim. Oke. Ya. Nah, ini kalau diperbesar ternyata ada miring. Ini ada miring ke sana. 30 derajat. Nah, tentu saja mulai miringnya setelah R ya. Mulai miringnya setelah R tuh. Jadi ya, buat garis mulai dari R ini ya, klik ini ya, posisi ujung R. Ya. Terus buat garis ke sana. Buat garis ke sana. Nah, garis ke sana itu sudutnya kalau diukur dari 0 itu 90 ditambah 30, jadi 120 ya. Ya. Pakai add saja, pakai incremental polar ya. Itu add, ya panjang garisnya sembarang, misalnya 5 ya. Ya. 5 terus sudutnya 120. Sudutnya 120. Nah, gitu. Ya. Ini 30 ini. Kan 120 berarti dari 0 90 tambah 30 120. Ya. Ya, oke. Sebelum di trim, di mirror dulu. Ya, ini di mirror, yang garis ini yang kita mirror. Klik, enter, ya. Terus Anda klik saja titik ini, terus Anda tarik ke sini aja. Ya, sudah sembarang aja klik. Nah, gitu. Ya, karena posisi ini on ya. Asal Anda tarik ke kiri itu garisnya lurus kan.
Maaf. Tadi lupa belum di enter. Ya. Mirror. Ya, garisnya ini. Enter dulu. Ya. Terus yang garis mirrornya ini. Ya. Anda tarik aja ke kiri, enter. Diklik ya. Anda klik saja. Oke. Nah, terus di enter dulu. Tadi lupa saya tidak enter. Ya. Nah, baru di train. Di train. Ya. Oke. Ini yang ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Ya. Inilah bentuk ujung dari bagian ulir tadi ya. Oke. Iya. Ya. Terus panjang ulir ya, panjang ulir itu 25 dari ujung yang ini, dari ujung yang ini ya, 25. Kalau dari ujung yang ini, di sini kan kebetulan nggak ada garis. Maka yang akan saya offset garis ini kan. Garis ini. Nah, garis ini jaraknya tambah 4, berarti dari sini 29. Saya offset ya. Jaraknya 29, enter. Ya, yang saya offset ini ke sini. Nah, gitu. Ini nanti adalah batas ulirnya ini. Saya extend dulu. Ya, saya extend, ya. Cara menambah garisnya jangan ditambah garis, tapi di extend. Ya, jadi ini tetap satu garis hasilnya. Ya. Gitu, ya. Oke. Ya. Kemudian garis ulirnya. Ya, simbol ulir kan ditandai dengan garis tipis ini. Ya. Maka kita offset dulu. Ya, kita offset. Ya. Garis ulir itu sama dengan 1/10 kali diameter. Ini kan diameternya 20. Ya, diameternya 20. Berarti ya 1/10-nya adalah 2 mili. Ya, berarti saya offset ya, jaraknya 2, itu 1/10-nya ya. 10 dari 20, 1/10 dari 20 itu 2. Ya, ini saya offset. Klik. Klik. Nah, gitu ya. Gitu. Terus saya trim, yang ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Ini dihapus. Ya. Ya. Ini. Ya. Nah, ini kalau kita belum ada contohnya yang garis tipis. Oh, ada nih contoh garis tipis ini ya. Ini garis tipis. Ya. Itu di mat layer aja kalau sudah ada contohnya. Tapi kalau belum, dirubah pakai menggunakan properties, dirubah di properties. Ya. Nah, ini kita rubah, klik, ya, pakai mat layer ya, dipilih mat layer, klik, enter dulu, disamakan dengan garis yang tipis ini. Ya. Nah, inilah simbol ulirnya. Ya. Nah, ternyata ini nggak nyambung. Karena kan tadi di offset dari sini ya, gitu. Ini nggak nyambung, di extend ya. Extend. Ya, di extend aja ya. Itu ya. Inilah simbol ulir. Nah, di dalam simbol ulir itu ini ada garis. Ya, garis tipis juga. Ya, ini sudutnya sama ya, tadi 120. Maaf. Sudutnya dia 120 ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya 60 derajat, berarti 150. Sudutnya 150. Jadi bikin garis pakai layer 0 ya. Layer tipis tadi. Ya. Dari titik ini ya. Arahnya ke sana ya. Ini saya off kan. Arahnya ke sana. Ya, sudutnya ini 60. Ya, berarti 150 kalau diukur dari sini. Berarti pakai add ya, add panjangnya sembarang 5 misalnya ya. Terus sudutnya 150.
Nah, itu adalah garis ulirnya. Garis ulir ini ya. Gitu. Nah, ini di mirror dulu. Mirror, yang ini aja ya. Itu enter ya. Garis mirrornya tarik ini sama ini aja ya. Oke. Udah tinggal terima aja. Ya. Ini diterima ya. Oke. Ya. Tadi belum belum di enter, maaf. Mirror, ini nggak apa-apa ya. Oke. Ya, saya suka lupa itu ya. Klik. Ya, Anda klik sini boleh ya. Klik. Nah, tadi lupa di enter. Enter itu jawab ini. Ya, erase source object, apakah garis atau objek aslinya dihapus? Jawabnya no, ini ya. No itu ini yang dalam kurung ini. Jadi tinggal enter. Nah, gitu. Tadi belum saya jawab ya. Nah, jadi hilang ya. Oke, itu simbol ulirnya. Ya. Simbol ulirnya seperti itu. Ya. Oke, sudah selesai simbol ulirnya. Sumbunya aja paling ya. Nah, sumbunya aja. Ya. Ini bisa dihapus. Ya. Terus ini bisa di-extend ya. Bisa di-extend. Dipanjangin sampai kiri ya, sampai ujung kiri. Ya, gitu ya. Nah, ini kan garis sumbu, dijadikan garis sumbu pakai matte layer ya. Matte layer. Nah, diklik garisnya. Oke, enter. Disamakan dengan garis sumbu. Iya. Ya. Terus layernya kita rubah ke layer sumbu. Ya, kita bisa melengkapi yang belum ada sumbunya itu ya. Itu. Klik. Ya. Klik. Ya, terus ya, klik. Klik. Ya. Itu sumbunya. Ingat, sumbu harus lewat ya. Garis sumbu itu harus lewat. Sementara ini semua belum lewat. Ya, gitu. Nah, untuk melewatkan garis sumbunya, ya, itu kalau gambarnya besar bisa lebih panjang dari 2 ya. Jadi kelebihannya sih mengikuti bendanya. Ya. Nah, pakai lengthen. Ya, lengthen. Klik lengthen, terus Anda ketikkan delta ya, DE. Ya, kalau DE itu delta, kalau ini ya nanti DY itu dinamik. Ya, kita pilih yang DE. DE. Ya, Anda mau tambah berapa? Saya 3 ya, 3 enter. Sudah semua klik dari sumbu itu. Ya. Nah, nanti akan nambah 3. Nambah 3. Nambah 3. Gitu ya. Iya, ini juga nambah 3, nambah 3. Ya, ini nambah 3, ini nambah 3. Ya, ini nambah 3. Ya, terus yang diulir tadi ya. 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 Nah, ini ada garis yang lupa nih. Di sini ada garis. Jadi sumbu udah, kemudian kita ke layer tebal lagi. Nah, ini ada garis ke sini. 2 ya. Dari sini ke sini ini ada garis ya. Oke, yang ini. Terus yang ini juga ada garis. Nah, di sini. Oke, garisnya seperti itu. Ini sudah lengkap nih berarti. Gambar bautnya begitu. Sebetulnya gambar ulirnya yang ini ya, tapi kan inti dari gambar baut itu biasanya gambar kepala bautnya.
Nah, caranya seperti tadi. Ya, buat segi 6 dulu dengan pilihan inscribe, terus jari-jarinya ini jari-jarinya. Nah, itu berarti sama dengan setengah dari 34,6, 17,3. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Berarti gambar sudah selesai gambarnya, tinggal memberi ukuran. Ingat yang bawah ini 1:1 ya. Ini 1:2. Ini 1:1. Nanti tambahkan di sini ya, detail F, detail M, ya, skala gitu ya, gitu. Nah, sebelum kita ke ukuran, kita tambahkan dulu keterangan skala tadi ya. Kita tambahkan dulu keterangan skala. Ya. Kalau di bendanya nanti kan skala kalau di ini skala 1:2 ya, ini skala. Ini nggak usah dirubah ya. Nah, yang dirubah yang ini nanti. Ya, ini dijadikan 1:1 yang ini ya. Tambahkan aja nanti. Nah, kita set ya, kita set di annotate ya, di annotate ya. Itu pertama teksnya dulu ya, teks isopior reguler ya, karena tegak tulisannya. Terus tinggi hurufnya ini sudah ada beberapa pilihan ya. Standar itu nanti tingginya 3,5 ya. Kenapa ini 4? Karena kan nggak ada angka di belakang koma ya. Nggak ada angka di belakang koma, berarti kalau 3,5 jadi 4. Terus standar 2 itu untuk tinggi 5 ya. Standar 3 itu untuk tinggi 3. Kalau mau buat ukuran ini berarti 2,5 ya. 2,5. Berarti yang mau kita ini sebenarnya sudah kita set ya. Yang 3,5 ada, 2,5 ada, 5 ada. Jika kalau kita mau menulis pakai tinggi huruf 5, pilih yang standar 2 terus set current. Kalau mau pilih yang 3,5 ya klik standar set current ya, gitu. Nah, kita mau pakai yang 3,5 ya. Set current, klik oke, terus close. Ya. Nah, ditambahkan keterangan di sini. Ya, tambahkan di sini. Nanti di sini ya. Skala ya. Ya. Enter dulu. Nah, muncul kelap itu skala ya. Ini skala ya. 1 banding 1 ya, klik ya. Yang ini bisa dikasih karena sama-sama dengan skala yang di ya. Yang ini adalah skala 1 banding sama ini 1:1 ya. Ini 1:1 ya. Ini tadi 1:1 ya. Maaf. Ini saja 1:1 ya. Nanti kita cek. Terus ini 1:1. Jadi kalau tulisannya sama ini diselesaikan dulu, terus copy aja tulisannya ya. Gitu. Oleh yang belum tapi nggak apa-apa ini layer. Ini layer bawah. Layer bawah. Untuk tulisannya besar banget ya. Nah, ini dijadikan layer teks. Gitu. Oke. Layer teks itu sama dengan ini ya. Ya, pakai matte layer aja ya. Home. Oh, nulisnya belum selesai. Ini escape dulu ya. Ya, layer. Matte layer. Oh, tulisannya jadi vertikal. Salah tadi. Salah. Nah, tadi saya putar tadi ya. Ya, diputar aja nggak apa-apa. Rotate.
Ya, ini oke, terus base point-nya ya sini aja, klik, terus diputar 90 derajat ya. Ya, gitu tadi. Untuk dicek ya, ukurannya ya, ukurannya tadi ya, ini ke sini ya 13, berarti 1:1 benar ya. Tadi kan ukurannya 13 ya. Ya, 13 tuh ya. Ya, berarti betul. Ya, 13. 1:1. Ini satu yang skala ini 1:1 juga. Jadi kalau kita copy aja ya. Itu copy tulisannya ini ya. Itu enter, tarik ke sana ya, pindahkan ke sana. Ini skala 1:1 juga. Ya. Ya, satu tulisan ini berlaku untuk dua detailnya itu ya. Nah, gitu, 1:1. Ya. Made layer ini dan ini, enter, disamakan dengan layer text. Ya, itu sama sekarang. Ya, garisnya sekarang hitam ya, bukan biru. Ya. Sama dengan layer text. Nah, kalau di sini yang ini nggak usah dikasih. Gitu. Nah, paling nanti ditambahkan huruf M gitu ya di situ. Yang kiri adalah huruf F ini ya, yang kiri F. Yang ini F. Ya, klik, enter saja, terus huruf F. F. Ya. Terus diklik aja di sini. Nah, ini adalah M. Ya. Oke. Ya. Ya. Terus diklik di sini aja. Ya, diklik di sini. Klik. Nah, tuliskan detail ya. F. Ya, nggak apa-apa nanti kalau kurang ke kanan ya. Yang ini ya. Ini detail M. Ya. Oke. Nah, skalanya ini berlaku untuk dua-duanya. Yang ini juga satu-satu ya. Tapi kalau mau ditulis dua-duanya nggak apa-apa. Ya. Oke. Saya escape. Ya. Maaf. Ini M-nya kok M-nya pindah ke sini ya. Saya ulang ya. Jadi lupa. F-nya juga dari kebalik ya. Kalau di enter kok berarti ada yang salah nih. Ya. Ya. F. Kemudian klik di sini. M ya. Ya, gitu ya. Nanti ini dihapus saja. Terus oh, ini ada tulisan ini ya. Tulisan rotation angle 270. Nah, makanya dia jadi vertikal ya. Jadi apa? Vertikal tulisannya ya. Oke. Ini detail F, diklik di sini ya. Detail M ya, gitu. Diklik dulu ya. Nah, gitu. Diklik lagi. Escape. Kok hilang? Nah, nanti anunya 0 ya, maaf. Dimasukkan 0 dulu harusnya. Ya. Dimasukkan 0 dulu tadi. Ya, tadi ya. Diklik di sini. Ya. Itu 0 dulu masuk. Ya, ini tadi salah. 0 ya. 0 enter ya.
Ya, tadi makanya kok F. Jadi sudah tertulis angka itu ya. Itu angka itu muncul sendiri, saya nggak tahu. M, ya. Oke. Terus ya, detail F, ya. Ini saya klik. Oh, nggak bisa. Ya, detail M, ya. Oke, kalau ini di enter nggak akan berubah ya. Nah, tadi itu berubah ya. Ya. Oke. Wah, ini layernya jadi layer lagi. Ya. Posisi detail F mungkin sudah cukup, detail M kurang ke kanan ya. Detail ya. Ini diklik saja terus di drag ya. Klik. Ya, terus di ya kurang ke kanan ya. Oke. Terus ini bisa ini juga diklik terus di drag ke sini. Kalau mau ditulis sendiri-sendiri ya. Kalau mau ditulis sendiri-sendiri begitu. Ya. Nah, terus ini di copy aja ya. Copy. Klik enter. Nah, tinggal narik ke sana. Ya. Oke, ya. Seperti itu. Ya. Tulisannya sudah ya. Kemudian ukurannya ya. Ukurannya nanti tinggal Anda ikuti ya, contoh aja. Anda tinggal ikuti contoh saja ya. Annotate untuk settingnya di sini ya. Anda pilih dimension terus ini diklik sini. Ini kayaknya pernah ya, kan ini pakai yang lama berarti sudah pernah di set. Nah, ini sudah. Oh, ini belum. Berarti belum ini ya. Kok masih ini ya? Kita modify ya, modify. Ya, ini berarti belum ya. Standar kita by layer ya, center ini bukan center tapi above. Terus ISO standar boleh atau align with dimension line ya. Oke, nah gitu. Ya. Terus tinggi teksnya itu sama dengan tinggi yang sudah di set di teks ya, 3,5 gitu. Kemudian simbolnya, oh ini belum dirubah, 2,5 ya, 2,5. Ini panjang anak panah. Ya, panjang anak panah. Terus yang di garis tadi ini 2, ini 1 atau setengah boleh, ya 1 ya. Kemudian ini dipilih by layer semua, by layer ya, by layer. Jadi nanti satu warna itu ya. By layer ya, by layer. Oke. Ya, untuk teksnya ini by layer sudah, ini sudah. Ya. Ini sudah. Lainnya sudah by layer. Oke, ini sudah. Nah, ini jarak kalau Anda berikan ukuran sejajar itu minimal kan 7 ya. Anda masukkan 8 boleh ya. 8. Terus ukuran ya. Ukurannya nanti desimalnya ada di belakang koma enggak? Kalau enggak ya 0 ya. Nah, itu nanti bulat-bulat nih. Tapi kalau ada ukuran yang pecahan ya, misalnya pecahannya 1 angka ya masukin 1. Ya. Sementara 0 dulu ya. Oke. Kemudian fit-nya Anda boleh place text manually boleh. Ya, itu saja berarti yang dirubah. Ya, klik. Ya, ini terus set current terus close. Ya. Udah itu settingnya. Nah, tinggal menuliskan ya. Menuliskan
tulisan Anda ikuti aja contoh ya. Anda ikut contoh. Terus pada toleransi umum itu Anda tambahkan ya. Penyimpangan ukuran tanpa toleransi ya. Penunjukan harus ditentukan sebagai berikut. Nah, ini kebetulan yang dituliskan yang medium. Jadi nanti Anda tuliskan tambahkan saja di sini ya. Ya, untuk toleransi umum ya, untuk toleransi umum ya. Ya. Untuk toleransi umum. Nah, itu digunakan yang medium ya. Tambahkan keterangan. Ya. Di bawah boleh, di atas boleh ya, di bawah di atas. Ya. Oke, enter dulu. Terus toleransi umum, toleransi umum digunakan kategori, kebalik tulisannya. Toleransi umum digunakan pada kategori medium. Nah, gitu. Ya. Ini kan kalau dari soalnya medium ya. Kalau di soalnya medium. Nah, ini kan medium nih. Ya, kelas menengah. Nah, ini hanya dituliskan yang kelas menengah aja. Nah, kan karena kita sudah bikin satu ya, sudah ada fine, medium, nah, tinggal nambahkan keterangan. Ya, tinggal nambahkan keterangan. Toleransi umum akan pada kategori medium. Nah, gitu. Oke, waktunya sudah lewat 2 menit. Ya, saya kira tinggal menambahkan ukurannya, Anda tinggal ikuti saja contohnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan untuk yang satu anak panah gimana Pak? Ini kan ada ukuran satu anak panah. Berarti nanti settingnya ya dimensi lagi ya. Sorry. Ini, ya. Ya. Untuk dimension ya. Nah, Anda jangan modify ini, tapi Anda klik new ya, artinya setting baru. Ya, misalnya standar 2 ya, Anda namakan standar 2. Standar 2. Itu untuk yang baru ya, Anda klik continue. Nah, terus yang dibedakan apa? Dibedakan misalnya tadi garisnya, line-nya ya. Line-nya. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalnya Anda mau pakai satu, Anda klik. Nah, ini maaf, itu bukan. Untuk garisnya layer. Oh, yang atas. Ya, ini. Ya. Bukan yang bawah. Kalau yang bawah itu garis ininya, extension line-nya. Yang bawah nih. Jadi kalau saya klik satu, nah, angkanya anak panahnya 1. Anak panahnya 1. Ya, ketika Anda mau memberikan ukuran yang 70, itu nanti Anda pilih yang standar 2 gitu. Yang lainnya sama ya, ya. Gitu ya. Yang sama, tinggal oke saja. Oke, terus nanti kalau mau Anda menuliskan huruf yang ini ya, menuliskan huruf yang ukuran yang satu anak panah. Ya, itu Anda pilih yang standar 2 ya, standar 2. Gitu. Misalnya sekarang kita mau menuliskan set current close. Maka kalau saya menuliskan ukurannya ya, itu nanti yang muncul adalah satu anak panah ya. Gitu.
Nah, gitu. Ini nanti muncul satu anak panah. Ya, Anda tinggal menuliskan angkanya. Ya. Gitu. Oh ya, tadi layernya belum dirubah. Layernya masih layer tebal ya. Layer tebal ya. Layernya dirubah dulu ya. Layernya masuk ke layer teks ya. Atau kalau ada dimensi, layer dimensi. Nah, ini tadi masih layer teks ini yang detailnya. Kalau ini sudah ya. Detail ini kalau skala sudah ya. Ya, ini enter dengan ini ya. Ya, saya mau menuliskan yang itu ya. Annotate ya. Kemudian klik sini ya. Nah, ketika kita pilih standar 2 itu yang muncul anak panahnya 1 ya, anak panahnya 1. Tadi yang lupa ya, dirubah modify ya. Ya, itu pada teks ya, itu faktor hit skill-nya tambahkan 1 di sini. Oh, enggak dirubah ya. Maaf, bukan ini. Di satuannya ya, di satuannya. Di satuannya ini adalah 2 ini. Kan skala 1:2. Ketika memberikan ukuran dibalik. Skalanya jadi 2:1 atau skill faktornya 2. Oke ya, tadi lupa tadi. Ya. Itu set current plus. Nah, ketika saya memberikan ukuran itu yang muncul sudah sesuai dengan sebenarnya. Contoh ya, itu contoh yang ukuran ini ya. Ini ke sini. Nah, itu yang muncul sudah 125 tuh, ya kan? Muncul sudah 125. Ya. Tapi ini posisi yang satu anak panah ya. Satu anak panah. Ya. Nah, untuk yang lubang tadi gitu ya, Anda klik ya. Sebetulnya posisinya kira-kira di sini ya. Posisinya di sini kira-kira itu. Nah, itu ya 70 kan. Itu. Nah, tapi kan ada tulisan diameter 70 H besar 7 ya. Anda ketikkan T ya. T enter. Terus Anda tuliskan untuk menunjukkan persen apa tuh standar diameter persen C. Persen C. Terus 70 kemudian H besar 7 ya. Nah, gitu ya. Supaya nulisnya bagus, dipisah itu. Boleh pisahnya yang H7 boleh ya. Ya, di antara itu ya. Gitu. Atau kalau mau kasih Anda jarak 70 jarak dulu ya, baru H besar 7. Nah, itu juga boleh. Sehingga nanti 70 dananya bisa terpisah. Ya. Nah, kalau enggak begini, kalau enggak. Ya. Gitu. Oke, ya itu cara menuliskan itunya. Ya. Ya, tapi ini panahnya kurang ya, panahnya kurang. Anda tarik aja ke sana. Anak panahnya itu bisa diatur, maaf. Anak panahnya itu diatur panjangnya ya lupa. Oke, anak panah modify ya. Anak panah itu panjang panjang anak panah itu break size-nya arrow ukurannya ya. Ukurannya kalau ditarik ke atas tambah dia ya. Gitu. Tapi selalu di ujung sini ya.
selalu di ujung sini supaya extend beyond line text. Faktor extend. Ya, nanti Anda boleh coba dicoba-coba ya, berubah panjang ini. Ya, sebetulnya nggak apa-apa, nah, gini nggak apa-apa ya. Udah gini nggak apa-apa. Yang penting satu anak panah ya. Kenapa sih satu anak panah? Mungkin ada yang bertanya, kenapa itu satu anak panah? Nah, itu ada kaitannya dengan ini tadi, ya. Ada kaitannya dengan ketika ini garis yang ini itu bukan dari tengah-tengah dari lingkaran ini, ya. Itu. Tetapi ditarik dari sini, ya. Artinya apa? Garis ini bukan tengah-tengah dari sumbu. Bukan dari tengah-tengah lubang, ya. Sehingga tidak bisa digambarkan, ya, garisnya itu dua anak panah, gitu. Karena garis ini bukan merupakan garis tarikan dari tengah-tengah sumbu, ya, gitu. Nah, itu kenapa ukurannya dibuat dalam bentuk satu anak panah, ya. Oke, begitu. Yang lainnya sih sama ya, nanti tinggal menambahkan. Itu misalnya ada tambahan tulisannya gitu ya. Anda ketikkan T dulu, terus persen diameter 250, terus G kecil 7, G kecil dan 7. Enter ya, masukin. Ya. Nah, untuk kembali ke tulisan normal ya pilih ya. Ini nanti ya, pilih yang standar. Ya, standar. Ya, kita pilih standar terus set. Nah, itu nanti kembali ke normal. Ya, gitu. Ya. Ini nanti ininya normal ya. Gitu ya. Oh, scale faktornya yang scale faktor belum saya rubah, yang standar. Ya, yang standar tadi scale faktornya belum saya rubah. Ya, yang standar ini modify, terus scale faktornya ini masukin 2 juga ya, 2. Oke. Ya, set current close. Nah, gitu ya. Gitu. Ketika kita memberikan ukuran, ini sudah masuk ukuran yang 125 ya, 125. Ya. Oh, ini belum pas. Yang bawah belum pas. Ya. Oke. Nah, 25. Tapi ada tambahnya itu tanda diameter ya. Ketikkan T, enter ya. Enter. Terus persen C ya persen T ya. Itu. Ya, kemudian Anda tuliskan 250 ya, supaya ada jarak G7-nya boleh Anda pakai spasi, terus G7. Nah, nanti agak jauh tuh ya kan. Enter. Nah, gitu. Sehingga Anda bisa dekatkan gitu ya. Oke. Nanti jaraknya ingat jarak ukuran terdekat itu 10 minimal. Nah, gitu. Ya, ini sudah lewat. Oh, ini belum 10 ya. Ya, kalau mau dibuat 10 ya Anda klik sampai muncul kotak biru, tarik ke sana. Ya. Ini kira-kira 10. Ya. Seperti itu ya, itu cara memberikan ukurannya. Nanti tinggal Anda sesuaikan dengan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Oh, yang cuma 12, 15. Wah, ini yang rajin ininya. Baik, saya screenshot ini yang setia sampai terakhir nih. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Ya.
ada yang ini ya, ada yang nggak berminat kuliah ya. Pak, 2B. Pak. Ya. Tadi Rizky Julian ngechat saya, Pak. Dia katanya masih kontrol ke rumah sakit, Pak. Oh, gitu. Iya. Nanti saya suruh chat ke Bapak aja ya, Pak ya. Ya, ya boleh. Ya, baik, Pak. ME 2B. Ya, pertemuan. Sorry. Ke sini dulu. Ya. Ya. Oke. Manager. Dan E2B. Ya, yang 7B. Ya, 7B itu artinya yang siang tuh. Oke. Ini kelas ini kayaknya kurang antusias kalau. Oke, baik, terima kasih yang masih setia sampai siang ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka siang ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tugasnya paling lambat ini hari Selasa ya. Nanti paling lambat Senin sebelum masuk ya. Masuknya kan tanggal Rabu ya, Rabu tanggal 26, 26 Pak. ya. 26 ya. Ya berarti seminggu lah, seminggu. Tanggal 25-nya ya. Paling lambat ya. Baik, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Ya. Selamat siang, sampai ketemu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Selamat berlibur. Saya yang tua ini mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon dimaafkan ya. Selamat nanti berlibur Idul Fitri. Selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin ya. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Siang. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berlibur juga, Pak. Terima kasih, Pak. Minal aidin wal faizin juga, Pak. Izin lift ya, Pak. Ya, mari. Terima kasih. Masih ada kuliah ya? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oh ya sudah. Syukur kalau nggak ada. Takutnya ganggu mata kuliah yang berikutnya. Ya, silakan Anda lift. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Thank you.